Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat wa ba'du. Anda sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali hadir pada pertemuan sesi kedua untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Tentunya sebelum saya melanjutkan materi ini, sebagaimana biasa saya mempersilahkan kepada Aisyah sebagai ketua tingkat di kelas ini untuk memandu doa sebagaimana yang biasa kita laksanakan. Silakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah, terima kasih Anda sekalian. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam ta'zim, penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW sebagai uswah wa qudwah bagi kita semua, Rasulullah yang menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk senantiasa bergairah dalam belajar, karena Rasulullah sebagaimana penjelasan saya pada pertemuan perdana pekan yang lalu, saya menyetir sebuah firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah untuk bagaimana kita belajar. Kemudian saya juga menyetir sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menginspirasi kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Di antaranya adalah utlubul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Jadi menuntut ilmu itu adalah fardu, ya, wajib bagi kita umat Islam, ya. Kemudian utlubul ilmi walau bisi, utlubul ilmi ilal mahdi wa ilal lahdi. Semua hadis ini memberikan kita kesan bahwa Rasulullah sebenarnya konsep pendidikan yang di bawahnya itu long life education. Jadi pendidikan itu seumur hidup. Jadi jangan berpuas diri hari ini pencapaian kita udah masuk pada level strata 1, setelah itu kalian mendapatkan predikat sebagai sarjana, setelah itu Anda step di situ, berhenti di situ, nggak boleh. Ya, karena Rasulullah SAW tuntut terus menerus, jangan berpuas diri, sehingga kita harus meraih banyak ilmu yang telah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kali ini saya akan melanjutkan pertemuan kita pada kesempatan ini, dan insya Allah pada pertemuan kali ini atau di pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan tentang seperti apa konsep filosofis tentang arti dan prinsip dasar tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri, di mana Anda nanti kompetensi yang diinginkan dari Anda ini adalah bagaimana Anda bisa menjelaskan tentang tinjauan filosofis dari hakikat pendidikan dan pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian bagaimana Anda juga nanti mampu untuk menjelaskan tentang tinjauan filosofis prinsip-prinsip pendidikan Islam. Kemudian yang tidak kalah penting adalah Ananda juga bisa menjelaskan tentang filosofi, tentang dasar pijakan dari pendidikan Islam itu. Kemudian yang terakhir adalah kita akan mampu memberikan penjelasan tentang filosofis tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, insya Allah kita akan perlahan-lahan akan sampai ke sana. Mudah-mudahan kita cukup waktunya sebentar, kita lebih banyak berdiskusi ya, insya Allah. Kemudian saya mau masuk dulu untuk menjadi pemantik dalam materi ini, bagaimana kita melihat hakikat manusia dan relasinya terhadap proses pendidikan Islam. Kita approach-nya itu dengan approach ontologi pendidikan Islam. Ya, jadi berbicara tentang ontologi dalam penjelasan saya pada pertemuan yang lalu, jadi ada tiga hal yang besar, ya,
ada aspek besar, tiga hal menjadi aspek besar dalam filsafat. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana melihat manusia dan relasinya atau hubungannya dalam proses pendidikan Islam itu dengan memakai pendekatan ontologi. Nah, dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 21, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Bahwa sesungguhnya di dalam dirimu itu apakah engkau tidak memperhatikan? Ini adalah sebuah narasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggugah kita bahwa sebenarnya dalam diri kita ini, setiap manusia itu sudah ada beberapa potensi-potensi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Potensi-potensi itu banyak sekali ya, potensi bawaan kita banyak sekali. Nanti sebentar kita akan lebih mengurai satu persatu potensi-potensi itu. Nah, dalam pendekatan filsafat pendidikan Islam ya, manusia itu merupakan kajian yang paling menarik karena kita membahas ini ya. Tadi saya katakan hakikat manusia dan hubungannya dalam proses pendidikan Islam.